Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang termokimia lanjutan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan tentang cara menentukan harga delta H menggunakan entalpi pembentukan standar. Kali ini kita mau menentukan harga delta H menggunakan hukum Hess. Henry Germani Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Baiklah, untuk memahami hukum Hess, terlebih dahulu kita perhatikan dulu diagram siklus berikut ini. Pada pembentukan CO2, ya, melalui reaksi karbon dengan O2, itu bisa langsung terjadi seperti berikut. Karbon ditambah O2 menghasilkan CO2, misalnya menghasilkan kalor sebesar 788. Tetapi bisa juga mengalami tahapan reaksi. Kenapa dia mesti mengalami tahapan reaksi? Kemungkinan jumlah O2 tidak mencukupi sehingga tidak bisa langsung terbentuk CO2. Maka tahapan reaksi yang pertama adalah karbon direaksikan dengan O2 menghasilkan CO terlebih dahulu, tidak langsung menghasilkan CO2. Maka supaya nanti terbentuk CO2, terhadap CO ini ditambahkan lagi O2. Maka kita buat reaksinya, CO ditambah O2, barulah menghasilkan CO2 seperti ini. Jadi reaksinya bisa langsung terjadi seperti yang panah pertama di atas, bisa mengalami tahapan dulu dengan dua tahapan. Pada reaksi tahapan, ya, dia menghasilkan kalor di reaksi pertama sebesar 222 dan di reaksi kedua, ya, sebesar 566. Ya, yang ditulis di sini delta H3, dan reaksi pertama tadi tuliskan delta H2. Jadi jika ditotalkan ya, delta H pada reaksi 1 dan reaksi 2 ini jumlahnya sama dengan delta H dari cara langsung tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya berapa tahap pun reaksi supaya terjadi reaksi akhir, total dari semua tahapan itu, kalor yang dihasilkan harus sama dengan cara langsung seperti ini. Kemudian untuk soal-soal latihan nanti, kita akan membuat data dari suatu reaksi pembentukan, kemudian ada reaksi akhir. Jadi nanti kita akan mengarahkan ke reaksi akhir, misalnya seperti ini, ya. Jadi kan ada reaksinya, tahapan reaksinya. Nah, padahal nanti yang mau kita butuhkan adalah reaksi sesuai dengan pembentukan CO2 dari C dan O2. Maka nanti reaksi akhirnya adalah C tambah O2 menghasilkan CO2 dengan koefisien masing-masing 2. Maka untuk mengarahkan ke sini, ya, ke reaksi akhir ini, kita memperhatikan nanti tahapan reaksi yang tidak, ya, yang tidak nanti masuk di dalam, atau unsur-unsur atau senyawa yang tidak terdapat di dalam reaksi akhir ini akan kita eliminasi, kita buang. Seperti ini CO, ya, kan tidak ada lagi di akhir reaksi. Maka nanti kita buang dengan cara menyilang jika jumlahnya sama di kiri dan di kanan. Tapi jika jumlahnya sama-sama di kiri misalnya, itu kita tambahkan langsung. Misalnya O2 ini ada 1 di reaksi 1, O2 ada di reaksi 2, maka jumlahnya 2. Nah, dan semua senyawa yang tinggal harus kita tuliskan di akhir reaksi. Baru kita cocokkanlah
Apakah sama akhir reaksi yang kita dapatkan setelah menghilangkan sebagian dari senyawa dengan reaksi yang dibutuhkan di dalam suatu soal itu? Atau lebih memudahkan, nanti akan kita lihat contoh-contoh soal di contoh soal berikut. Jadi penjelasan ini sementara adalah untuk menerangkan kepada kita bahwa pembentukan dari suatu senyawa boleh langsung terjadi, boleh melalui tahapan-tahapan. Bisa nanti 2 tahapan seperti ini, bisa 3 tahapan atau 4 tahapan. Nah, dan semua total delta H dari tahapan-tahapan itu akan sama dengan delta H dengan cara langsung. Itulah yang mau dinyatakan oleh hukum Hess kepada kita. Baiklah, akan kita lihat contoh soal. Contoh soal 1. Diketahui data sebagai berikut. Jadi ini kalau melihat data ini adalah reaksi pembentukan, ya, pembentukan CO2, H2O, C3H8, dan delta H masing-masing adalah sebagai berikut. Semua negatif karena eksoterm. Kemudian kita lihat, ya, hitunglah delta H reaksi dari ini sepertinya pembakaran, ya, pembakaran C3H8 atau propana, ya, tambahkan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Jadi pada video saya sebelumnya kita sudah tentukan delta H dari sini melalui delta H, di mana pada saat itu kita totalkan delta H di kanan, baru totalkan delta H di kiri, kurangkanlah kanan kurang kiri. Jika belum menonton, silakan tonton di video pembelajaran sebelumnya tentang menentukan delta H dengan cara delta atau data delta H, ya. Kita lanjutkan untuk soal berikut ini. Pada hukum Hess ini kita lihat reaksi akhirnya ini, dan kita arahkanlah semua senyawa-senyawa yang terlibat di akhir reaksi ini sesuai posisinya dari reaksi awalnya. Jadi jika di akhir ini reaksinya, di akhir reaksi ini senyawanya di sebelah kiri, kita arahkan dia ke kiri. Maksudnya begini, coba kita lihat C3H8 di akhir reaksi adalah di sebelah kiri, padahal sebelah kiri, padahal di awal reaksi ini di sebelah kanan. Maka untuk membuat ini menjadi di sebelah kiri, kita balik reaksinya. Kita balik, ya. Kita balik reaksinya. Kita tulis dulu, nanti kita laksanakan dibalik. Kemudian kita lihat O2. O2 letaknya di sebelah kiri. Pada reaksi awal memang di sebelah kiri. Jadi tetap tak usah dibalik, tetapi jumlahnya yang berubah menjadi 5. Tadi di atas 1 di pembentukan CO2, 1 di pembentukan H2O, sebenarnya masih 2. Ini 5. Untuk mendapatkan ini menjadi 5, karena ini ada 2, belum tahu kita siapa yang mau kita tambah. Lebih mudah itu kita lihat dari CO2. Karena CO2 di atas itu hanya 1, hanya di reaksi pertama. Jadi CO2 posisinya sekarang di kanan, di awal reaksi pun di kanan, jadi tidak ada masalah, jadi tak perlu dibalik. Yang masalah adalah jumlahnya. Di akhir reaksi jumlahnya 3, di awal reaksi hanya 1. Maka supaya nanti menjadi 3, kita kali 3 oleh reaksi pertamanya. Kita kali 3 ini, kita kali 3 ini. Nah, kita kali 3. Kita tulis saja dulu, nanti kita laksanakan. Kemudian H2O, ya, H2O ini posisinya sama-sama di kanan, aman. Tinggal jumlah. H2O pada akhir reaksi jumlahnya 4, tapi di awal reaksi jumlahnya 2, ya, 2. Berarti supaya 4 kita kali 2. Kita laksanakanlah semua, ya, yang sudah kita nyatakan tadi, ada dibalik, ada dikali. Yang pertama dikali 3.
berarti koefisien C sekarang menjadi 3, O2 menjadi 3, CO2 menjadi 3, dan bukan hanya itu, delta H-nya pun kita kali 3. Delta H-nya minus 94 jika dikali 3 menjadi minus 282. Jadi jangan lupa ya, ini harus dikalikan juga. Yang kedua, ya, 2H2 dikali 2 berarti jadi 4H2. O2 menjadi 2. 2H2O berarti kali 2 menjadi 4H2O. Dan minus 136 pun jangan lupa dikali 2 menjadi 272. Kemudian reaksi yang ketiga tidak dikali. Jadi jumlahnya tetap hanya dibalik. Dibalik artinya C3H8-nya yang tadi di kanan sekarang menjadi di kiri. Kalau reaksinya dibalik atau reaksi pembentukan berubah menjadi penguraian. Kalau pada pembentukan dia eksoterem, maka pada penguraian dia menjadi endoterem. Jadi tanda negatif tetap. Jadi kita balik menjadi positif. Ya, jadi positif seperti ini. Maka seperti yang saya bilang tadi di awal, kita arahkanlah reaksi ini untuk akhir reaksi ini. Jadi yang tidak ada di sini kita buang itu. Kita buang ya. Kita buang yang tidak ada di sini dengan cara menyilang atau mengcross yang sama kiri kanannya. Jadi yang tidak ada di sini adalah karbon. Ada lagi akhir reaksi, karbon nggak ada. H2. H2 tidak ada lagi. Jadi caranya, lihat dulu karbon, berapa di kiri? 3. Berapa di kanan? 3. Nah, berarti kita cross karbon. Kemudian H2 ya, H2. Ini H2 di sini ada 4, di sini 4. Itu kalau sama kiri kanan dari persamaan reaksinya. Ya, ini di kiri, ini di kanan. Tapi kalau O2 itu sama-sama di kiri. Ya. Sama-sama di kiri ya O2 ini, berarti kita tambahkan nanti sehingga O2 sama-sama di kiri. Jadi kita tambahkan. Jadi 3 tambah 2 menjadi 5. Nah, baru apa lagi? C3H8. Itulah yang di kiri. Di kanan 3CO2. Nah, kita lihat reaksi apa setelah ini, kita cross, kita buang. Apakah reaksi kita ini sudah sama dengan yang dibutuhkan? Sama ya? Sama. Nah, kalau sudah sama, semua yang sudah kita rubah tadi, ya ini kita periksa. Apakah sudah dikali 3, sudah dikali 2, sudah dibalik tandanya? Kalau sudah aman ini, tambahkan saja hasilnya ini. Nah, sudah dapat. Itulah hasil dari delta H melalui hukum Messi ini. Jadi ada keadaan awalnya, ada keadaan akhir. Keadaan akhir ini harus kita perhatikan. Soal jalan reaksi ini dibalik-balik ini ya harus paham betul kemana arah daripada reaksi itu. Apakah senyawanya di kiri atau senyawanya di kanan? Arahkanlah dengan cara membalik. Lihat juga jumlahnya, ya. Apakah sama jumlah? Kalau tidak sama, dengan cara mengalih. Oke, itu contoh soal pertama. Berikutnya adalah contoh soal kedua. Contoh soal kedua, kita lihat ya, masih 3 tahapan. 3 tahapan. Kita lihat ya, persamaan reaksinya ini semua ada harga delta H. Semua negatif, semua eksoterem. Itulah keadaan awal. Keadaan akhir, CaO tambah CO2 menghasilkan CaCO3. Jadi kita mau mengarahkan semua reaksi ini, yang 3 ini kita arahkanlah menjadi seperti ini. Artinya CaO jadi di kiri, CO2 di kiri, CaCO3 di kanan. Ya. Berarti nanti kita harus menghilangkan karbon, menghilangkan Ca. Ada lagi? Nah, ya, karbon, Ca. O2, ya di sini nggak ada O2. Berarti ada 3 komponen yang kita hilangkan: karbon, kalsium, dan oksigen. Oke. Untuk memudahkan kita tadi, perhatikanlah.
CaO itu di mana letaknya? Sekarang di akhir reaksi di kiri. Padahal di awal reaksi dia di sebelah kanan. Berarti reaksi yang pertama ini harus kita dibalik reaksinya nanti supaya CaO menjadi di kiri. Kemudian CO2 di akhir reaksi di sebelah kiri. Padahal di awal reaksi dia di sebelah kanan. Maka ya, reaksi ini pun kita balik ya. Kita balik. Nanti setelah kita balik ini reaksi yang dua ini, tanda ini pun jangan lupa harus dirubah. Ya, dari eksoterm menjadi endoterm. Dari negatif menjadi positif. Yang terakhir CO3 di kanan. Ini pun di kanan. Berarti tetap. Oke. Pada contoh soal ini tidak ada yang dikali karena kebetulan jumlahnya sama. Ya, sama jumlah di awal reaksi dengan di akhir reaksi, hanya bedanya posisinya. Ya, yang harus kita balik seperti ini. Kita laksanakanlah sesuai dengan yang sudah kita tuliskan tadi. Yang dibalik, yang pertama, kalau dibalik, CaO di kiri, Ca dan U2-nya di kanan, tandanya pun. Jadi kita ganti dari negatif menjadi positif. Yang kedua sama ya. Yang kedua sama, dibalik, CO2 yang di kanan menjadi di kiri, tandanya pun kita rubah. Tapi yang ketiga tetap seperti ini. Oke, kita carilah sekarang unsur yang sama. Yang pertama Ca ya, Ca sama ya, kita matikan Ca. Kemudian karbon ini kan, ini sama-sama ya, satu di kanan satu di kiri ya. Karbon sama ya, dimatikan. Kemudian ini oksigen ini ya. Kalau kita perhatikan oksigen di kiri yang ini 1,5, ini kan di kiri, ini tanda reaksi. Ini sekarang di kanan, tanda reaksi di sini kanan. Di reaksi pertama setengah O2, reaksi kedua 1. Berarti kita kalau sama dia tadi kita jumlahkan sama-sama di kanan 1,5. Tetapi untuk reaksi ketiga dia di kiri 1,5. Berarti mati nih semua nih. 1,5 di kiri, 1,5 di kanan. Tinggallah sekarang di akhir reaksi adalah CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Maka berapakah delta H-nya? Adalah total dari semua delta H ini. Tadi kita sudah merubah dari negatif menjadi positif. Hasilnya adalah tinggal menghitung sebesar minus 178,5 atau menghasilkan ya, perubahan entalpinya sebesar 108,5 kilojoule. Begitulah cara menentukan delta H melalui hukum Hess. Nanti di sini ada soal latihan ya. Soal latihan supaya dikerjakan. Nanti hasilnya bisa dimasukkan ke kolom komentar supaya kita lihat apakah sudah benar atau tidak. Kalau benar nanti good, bagus. Kalau salah kita berikan nanti jawaban yang benarnya. Jadi tetap ada 3 tahapan. Ada akhir reaksi, berapakah delta H-nya, boleh dihitung. Pakailah contoh soal tadi untuk acuan supaya ini bisa dikerjakan dengan baik. Tetap semangat ya, berlatih terus supaya bisa nanti mengerjakan soal-soal sesulit apapun bentuk dari soal termokimia bisa kita kerjakan kalau kita dengan sungguh-sungguh berlatih. Baiklah, sampai sekian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat.